Berbicara tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tentu kita tidak akan pernah lepas dari proses tumbuh dan kembangnya bangsa ini. Kita ada dalam proses itu, kita ada sebagai komponen untuk menyukseskan proses itu. Kita memang bergerak berdasarkan kepribadian Muhammadiyah sesuai dengan poin ke-26 penegasan IMM. Tetapi karena kita eksponen mahasiswa di dalam Muhammadiyah, kita menghadapi subjek yang berbeda, kita menghadapi objek yang berbeda, kita menghadapi tantangan zaman yang berbeda. Tentu metode gerakan kita akan berbeda dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, atau pimpinan pusat Muhammadiyah, atau ortom-ortom lainnya. Kita semua memiliki metode gerak yang berbeda, sekalipun kita berdiri di atas kepribadian yang sama, yaitu kepribadian Muhammadiyah. Surakarta sendiri tentu memiliki sejarah yang melekat dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena sekalipun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi yang berada pada taraf nasional, bahkan internasional karena sudah ada pimpinan-pimpinan cabang istimewa, tetapi sejarah sendiri tidak bisa berbohong karena letusan sejarah IMM yang nasional itu ada di kota Surakarta. Deklarasi terjadi di kota Barat Surakarta. Kemudian kita juga jika ingin melihat proses-proses gerakan nasional, kita tidak bisa lepas dari letusan-letusan isu dari gerakan teman-teman di kota Solo. Sehingga penting untuk melihat IMM Solo adalah IMM yang menduduki posisi yang penting di dalam poros Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah secara nasional itu sendiri. Saya Ikhwan Badiri. Jadi saya termasuk salah seorang yang mendirikan IMM di kota Solo pada tahun sekitar 60-70 lah gitu. Jadi prosesnya itu kita beberapa teman-teman ini semua seakan-akan kantornya di Balai Muhammadiyah, kegiatannya banyak di Balai Muhammadiyah. Yang sudah punya kerja nanti kembali ke Balai Muhammadiyah sampai malam, bahkan ada yang tidur di Balai Muhammadiyah. Kemudian kita memikirkan, mosok Muhammadiyah seperti ini tidak punya kader-kader mahasiswa. Kita berunding, Pak Jasman yang memantau kita. Oh iya. Akhirnya berunding, oke lah sepakat kita buat cabang, namanya apa cabang apa waktu itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Solo. Dan waktu itu UMS belum seperti sekarang, mahasiswanya juga belum. Saya itu UMS tahun 61. Jadi dari mahasiswa Muhammadiyah yang masih sulit. Hambatan ada dari intern, dari ekstern. Ya intern tentu saja dan masih terpengaruh oleh kita sudah punya anu gitu ya. Oh iya. Ya, tidak bisa nyebut gitu. Tidak usah, kan yang itu bisa kita manfaatkan dari intern. Jadi ekstern yang lebih keras. Masa sudah ada ini. Saya utamanya dari HMI. HMI tidak waktu itu ya, waktu itu tentu saja ada sesuatu yang seakan-akan akan menyaingi. Itu kan mesti pola pikirnya kan saya pikir sama saja ya. Kalau kita mau desain ini mesti ya. Jadi kok
pola pikir HMI waktu itu kira-kira ya sama seperti kalau kita, maka nggak seneng, tapi kita tetap harus jalan. Dan alhamdulillah bisa. Semangat teman-teman saya itu luar biasa. Jadi hambatan itu ada. Orang berjuang tuh kalau nggak ada hambatan keenakan, nggak ada variasi, nggak ada diatika keenakan. Ya harus menimbulkan semangat tuh harus ada hambatan. Tapi yang penting semangatnya harus. Nek semangat ada hambatan sedikit terus melempem ya tidak jadi. Kondisi IMM tahun 76 sampai tahun 78 itu sangat berbeda jauh dengan apa yang dikerjakan oleh adik-adik IMM yang tahun-tahun sekarang ini. Pada waktu itu perkaderan sungguh masih sangat sederhana, walaupun secara ideologis itu tidak mengurangi ya, kualitasnya. Pada waktu itu memang dinamikanya sangat, ya bagi saya sangat ya mendidik sekali. Kalau dulu mengadakan perkaderan misalnya, maka kita bersama-sama itu mencari uang itu bukan sesuatu yang gampang ya. Karena kalau sekarang kan dapat subsidi, mengajukan proposal bisa dapat subsidi. Nah, dulu sangat jauh dari itu. Nah, yang lain kita juga bergerak dengan itu suasananya adalah suasana, kalau kita lihat tahun 76-78 itu zaman Orde Baru ya, sangat tertekan. Jadi dalam hal ini, tapi dengan tertekannya itu justru melentengkan semangat ya. Beberapa kali kita misalnya mau rapat itu harus dirapat saja, kadang-kadang harus selalu ada intel di situ, ada intel. Nah, berikutnya yang kita lihat adalah tahun-tahun itu adalah IKIP Muhammadiyah bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah. Kemudian sebelumnya itu ada IKIP Negeri Surakarta, STO, UII, Saraswati, UNTAK, Universitas 11 Agustus itu bersinergi menjadi sekarang yang kita kenal dengan UNS itu. Dulu namanya Universitas Gabungan Surakarta atas perintah Pak Harto. Kemudian menjadi Universitas Negeri Surakarta sampai sekarang ini. Nah, ketika ini dinamikanya ini yang saya sangat sayangkan yaitu dulu ya, saya nggak tahu sampai sekarang. Komisariat-komisariat yang ada di UNS itu satu demi satu hilang. Seperti kedokteran, fakultas kedokteran itu dulu UI kuat, kita selalu. Kemudian juga fakultas ilmu pendidikan itu kuat, fakultas ekonomi kuat. Tapi akhirnya saya nggak tahu ya sampai sekarang. Tapi yang jelas pada waktu sesudah digantikan saya terjadi regenerasi fakultas-fakultas itu, maka komisariat itu semakin hari semakin lemah dan kemudian hilang. Jadi Dewan Pimpinan Pusat IMM itu dulu yang pertama kali ketuanya adalah Pak Jasman. Berikutnya kalau tidak salah itu Pak sekretarisnya sampai sekarang masih hidup beliau, tapi sudah sepuh. Berikutnya itu diganti oleh muktamar berikutnya yaitu Mas Jul Kabir. Mas Jul Kabir ini seorang kader berasal dari Bandung. Ya. Beliau dosen di IKIP Negeri Bandung.
Saya tidak tahu kenapa kemudian kegiatan-kegiatan tingkat nasionalnya meluruh gitu ya. Seperti DPD itu kemudian juga mungkin kegiatan di luarnya semakin menurun. Seperti Jawa Tengah misalnya Pak Mas Karjo itu sudah tidak lagi ada hubungan dengan cabang-cabang lagi gitu. Nah yang menarik begini, pada waktu itu karena kemudian stagnan gitu ya kegiatan di tingkat DPP itu, maka terjadinya proses regenerasi itu jadi terhambat gitu. Contohnya misalnya Pak Dahlan Rais, kemudian Pak Ahmad Saihu, kemudian Pak Basuki Haryono itu senior itu ya. Dr. Mujahid itu setiap dia cabang habis ketua kemudian masuk lagi di struktur gitu, karena tidak memungkinkan untuk terjadi ini naik ke level berikutnya ke DPD atau DPP. Jadi kalau ditanyakan tentang bisa survive ya, survive itu tidak harus perkaderan di situ, karena hukum alam maka tetap harus ada regenerasi. Kalau tidak regenerasi ya gagallah itu perkaderan itu. Jadi perkaderan itu jalan karena saya melihat tokoh-tokohnya itu sangat komit terhadap perkaderan itu. Kemudian yang lain adalah pendekatan perorangan. Pendekatan perorangan itu lebih mantap dibandingkan dengan perkaderan formal saya. Pak Jasman selalu mengajari bagaimana pendekatan-pendekatan itu. Kader-kader sekarang itu yang sudah jadi itu, dulu Pak Jasman tidak segan-segan untuk datang ke rumah. Saya contohnya, sampai saya sudah punya anak, punya istri, beliau masih sebagai rektor, sebagai majelis dikti masih mau ke sini. Gerakan mahasiswa saat itu lagi tinggi-tingginya karena Pak Amin Rais tahun 1992 sudah melontarkan tentang perlu suksesi kepemimpinan nasional yang saat itu Pak Harto kemudian direspon dan para menteri, para pembantu Pak Harto itu menganggap gagasan Pak Amin Rais itu sebagai gagasan yang gege mongso. Tahu ya, gege mongso itu artinya belum tepat, tetapi terus seperti snowball itu statement Pak Amin Rais terus berkembang dan akhirnya klimaknya adalah tahun 1998, 1997 itu meledaklah reformasi, dan kebetulan reformasi saat itu saya sebagai ketua cabang dan terlibat bagaimana kita mahasiswa menyuarakan gerakan reformasi di UMS saat itu. Nah, memang yang menguat IMM tentu bukan aktor utama kalau di Solo, karena saat itu kita bergabung dengan salah satu eksponen di Solo yang saya masih ingat adalah AMMS, Angkatan Muda Muslim Surakarta.
itu kumpulan dari beberapa organ kemahasiswaan, mulai dari IMM, misalnya ada PMII, ada kami, kemudian ada HMI, Remaja Masjid. Nah, saat itu IMM sangat aktif, UMS dan PDM, kantor PDM di Surakarta itu adalah pangkal atau pangkalan atau base camp untuk melakukan konsolidasi salah satunya. Kita juga mengadakan pertemuan-pertemuan di Masjid Agung Solo misalnya. Kemudian kita menyusun gerakan-gerakan aksi juga di situ. Sampai meledak, saya persisnya lupa tanggal dan harinya itu. Pernah suatu masa di UMS itu terjadi dorong-mendorong tentang tutupan reformasi antara polisi dengan mahasiswa. Nah, saat itu biasa polisi selalu menembakkan gas air mata, dan kemudian kita IMM dan adik-adik saat itu mundur, semuanya mundur. Nah, kemudian kita bubar masing-masing. Nah, untungnya adalah aparat keamanan itu tidak menembakkan peluru. Nah, itu yang bagus ketika reformasi yang ada di Solo. Memang kalau ada kasus penembakan di Jakarta, kemudian penculikan para aktivis di Solo memang ada, tetapi sejauh yang saya alami IMM terutama, alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat gerakan reformasi di Solo. Jadi IMM menjadi katalisator dan menjadi salah satu komponen mahasiswa yang ikut dominan. Jadi ikut dominan itu artinya bukan hanya menjadi penggembira di dalam setting gerakan itu, tetapi kita menyampaikan gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran. Apalagi yang menghembuskan gerakan reformasi saat itu adalah Ayahanda Amin Rais, yang saat itu juga menjadi ketua PP Muhammadiyah sebelum digantikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi sangat-sangat signifikan. Bagaimana sih kritik Bapak tentang IMM pada zaman sekarang? Ya, saya anggap belum optimal. Oh ya. Belum optimal. Saya pikir orang punya organisasi mesti maunya, tapi kan kondisi juga. Iya. Ya, sebenarnya kalau kritik sih ya nggak kritik, cuman masih belum seperti yang diharapkan. Gitu. Nah, kenapa gitu? Ya mungkin semangat juang dulu dengan cara yang lain. Ya tak? Sekarang orang kuliah cuman yang penting kuliah lulus dapat kerjaan. Ya tak? Di dalam hatinya tidak ada rohul jihad yang seperti yang kita harapkan seperti dulu. Kalau dulu berbarengan dengan PKI, wah kita. Sekarang nggak ada tantangan. Tantangan kita sudah dianggap radikal, dianggap kader, udah menang baik. jadi sekarang itu masalah orang lebih cenderung kepada golek gawean, materialistis. Orang kuliah, saudara-saudara kita kuliah itu kadang cenderungnya dia lulus dan kerja. Tidak ada rasa bagaimana saya harus ngisi hidup ini untuk tujuan tertentu. Bukan hanya material, tapi juga spiritual. Spiritual itu perjuangan yang dapat ganjaran dari sana. Kalau orang-orang di perjuangan seperti di IMM, kalau tidak mengharapkan ridha Allah dan ganjaran pahala dari Allah, semangatnya tidak ada. Lebih-lebih kalau cuma semangatnya cari pekerjaan, dari IMM ya untuk kerjaan sekarang baik. Ya kan? Jadi ini berjalan untuk dunia, untuk akhirat, untuk perjuangan material dan spiritual. Jadi IMM itu adalah gerakan intelektual, itu yang harus dianukan. Saya yang paling ditekankan adalah gerakan intelektual. Intelektualisme harus muncul di situ. Kalau kita melihat dari segi
fasilitas sekarang ataupun lingkungan sosial budaya, maka sudah sangat berbeda. Kita sedang memasuki apa yang disebut era informasi. Kemudian hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi ini sudah luar biasa, sehingga yang dulu tidak ada sekarang sungguh luar biasa pengaruh teknologi informasi. Yang terutama adalah kalau kita melihat itu Boswell Fikir itu, jadi sebuah pergulatan pemikiran yang ada di semua lini dari ini karena teknologi informasi itu kita bisa Facebook, kita macam-macam ya. Dan saya kira hanya bisa di IMM itu harus kita tetap orientasi kita dengan kepribadian Muhammadiyah, dengan ideologi Muhammadiyah, tapi intelektualisme harus di depan. Itulah yang membedakan. Misalnya ada IPM itu lebih ideologis ya. Kemudian pemuda itu lebih politis ya. IMM itu apa yang membedakannya adalah intelektualitas. Solo ini kan barometer nasional, itu banyak orang ngomong begitu, dan banyak, apalagi sekarang diuntungkan anaknya presiden kan menjadi wali kota di situ. Ini harus dilihat secara perspektif dan konstelasi politik nasional. Apa maknanya? Harusnya ada di IMM Solo itu memanfaatkan ini untuk menyampaikan gagasan-gagasan besar. Menurut saya loh ya, kalau saya ketua cabangnya itu akan sering ngundang atau sering ngopi bareng dengan beliau, karena gagasan-gagasan besar kita, ide-ide besar kita bisa jadi nanti sampai didengar presiden misalnya. Ini kan bagus. Jadi kekuatan IMM dulu oleh almarhum atau Pak Jasman itu adalah sering-seringlah silaturahmi dengan penentu kebijakan, tapi di saat yang sama, nah gitu kan, di saat yang sama kita juga berdampingan dan berhimpitan dengan kaum mustadafin kan gitu.